Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imania dengan NIM 230810201028. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya pelajari untuk menempuh tugas UAS yang dimana dengan mata kuliah manajemen keuangan internasional. Baik, di sini materi yang akan saya jelaskan yaitu adalah manajemen kas internasional. Nah, apa saja sih manajemen kas internasional? Jadi, manajemen kas internasional ini adalah kegiatan mengatur dan juga mengendalikan uang perusahaan yang beroperasi di lebih satu negara. Nah, ini juga mencangkup pengelolaan penerimaan yaitu uang masuk dan juga pengeluaran itu uang keluar dalam berbagai mata uang dan juga di berbagai lokasi agar perusahaan ini itu juga tetap mempunyai cukup uang untuk operasional sehingga juga tidak melakukan tidak boros dan juga bisa terhindar dari risiko keuangan internasional seperti fluktuasi nilai tukar dan juga perbedaan antar negara. Baik, selanjutnya ada tujuan dari manajemen kas internasional. Yang pertama itu ada menjaga likuiditas global, dan yang kedua mengoptimalkan penggunaan data, dan yang ketiga mengurangi risiko nilai tukar, dan yang keempat memahami aturan lokal, yang terakhir meningkatkan efisiensi. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada fungsi. Nah, fungsi dari manajemen kas internasional ini itu ada dua, yang dimana fungsi operasional ini itu adalah menjaga kecukupan dana di berbagai lokasi operasi perusahaan multinasional, dan juga ada memastikan likuiditas tersedia di lokasi-lokasi penting untuk kebutuhan operasional, dan terakhir ada mengelola arus kas masuk dan keluar agar efisiensi dan optimal. Baik, selanjutnya ada fungsi strategis. Nah, apa saja nih fungsi strategisnya? Itu sama juga ada tiga. Yang pertama ada membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi di lintas negara, dan yang kedua ada menganalisis dan juga mengantisipasi risiko nilai tukar dan juga suku bunga di berbagai negara, dan yang terakhir ada mengelola dana antar anak perusahaan agar dapat meminimalkan pajak dan biaya transfer dana internasional. Oke, baik. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam menganalisis dan juga menilai posisi keuangan. Nah, ini tuh juga sama, ada 5, yang dimana yang pertama tadi likuiditas. Nah, likuiditas dalam faktor-faktor ini tuh mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio yang umumnya ini tuh digunakan current ratio dan juga quick ratio. Nah, selanjutnya ada faktor yang kedua, yang dimana faktor yang kedua itu adalah profitabilitas. Nah, apa sih profitabilitas ini? Jadi profitabilitas itu menunjukkan seberapa menguntungkan suatu perusahaan. Nah, diukur dengan rasio seperti kayak new net profit margin, dan juga return on assets atau ROA, dan juga return on equity yaitu ROE. Nah, selanjutnya yang ketiga ada leverage, yang dimana leverage ini itu menggambarkan seberapa besar ketergantungan perusahaan ini pada utang dalam pendanaan. Nah, rasio umumnya itu biasanya debt to equity ratio. Nah, selanjutnya yang keempat ada efisiensi operasional. Nah, jadi efisiensi operasional ini itu adalah mengukur efisiensi operasional perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Baik, selanjutnya yang terakhir kita ada manajemen risiko valuta asing. Nah, manajemen risiko valuta asing ini itu adalah strategi perusahaan yang dalam menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing itu yang dapat memengaruhi pendapatan dan juga biaya. Nah, baik, selanjutnya ada metode. Nah, metode memindahkan dana yang diblokade. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu ada penentuan harga transfer dan jasa yang tidak mengikat. Nah, penentuan harga pasar yang tidak mengikat ini itu adalah mengatur harga internal antara anak perusahaan lintas negara untuk mengalihkan keuntungan secara legal. Nah, yang kedua ada melakukan kreasi ekspor dan juga negosiasi langsung. Nah, maksudnya yaitu mengubah bentuk transaksi menjadi ekspor nyata atau mencari kesepakatan langsung agar dana itu dapat dipindahkan.
Baik, setelah kita metode, lalu kita akan membahas tentang cara mengoptimalkan arus kas. Nah, cara mengoptimalkan arus kas ini tuh ada 5. Jadi yang pertama, manajemen piutang dan juga penagihan efisiensi. Nah, apa sih? Yaitu memastikan pelanggan membayar tepat waktu untuk menjaga arus kas. Dan yang kedua ada diversifikasi pendapatan. Nah, apa sih diversifikasi pendapatan ini? Yaitu meningkatkan sumber pendapatan agar tidak bergantung pada satu jenis usaha saja. Nah, dan yang ketiga ada strategi harga yang kompetitif. Nah, itu ya adalah menyesuaikan harga agar tetap menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dan yang keempat ada tingkatkan pengeluaran untuk pemasaran. Nah, apa sih ini? Nah, maksudnya itu adalah meningkatkan promosi agar penjualan itu bertumbuh. Nah, yang berdampak positif pada arus kas tersebut. Dan yang terakhir ada negosiasi persyaratan pembayaran. Nah, apa sih negosiasi pembayaran persyaratan itu? Jadi, negosiasi persyaratan pembayaran itu yaitu menunda pembayaran kepada pemasok atau mendapatkan diskon agar arus kas ini tentu tetap terjaga. Nah, kita kan sudah belajar nih tentang dari definisi, tujuan, fungsi, faktor, caranya, dan juga metodenya. Baik, dan yang saya akan jelaskan terakhir ini itu adalah tantangan optimalisasi arus kas internasional. Nah, baik, di sini tantangannya itu ada 3. Yang pertama ada fluktuasi nilai tukar. Nah, apa sih fluktuasi nilai tukar itu? Nah, jadi fluktuasi nilai tukar ini itu adalah perubahan nilai tukar mata uang asing itu dapat memengaruhi nilai kas yang diterima atau yang dibayarkan dalam transaksi internasional. Maksudnya dari penjelasan ini tuh seperti apa? Jadi, misalnya kayak jika perusahaan itu menerima pembayaran dalam mata uang asing dan juga mata uang tersebut melemah terhadap mata uang lokal, maka nilai real dari kas yang menerima itu menjadi lebih kecil. Nah, baik, yang kedua itu ada ketidakpastian ekonomi global. Nah, apa sih yang ketidakpastian dalam ekonomi global ini? Jadi maksudnya ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara, kayak seperti inflasi tinggi, resesi, atau juga krisis dalam keuangan. Nah, dengan ini itu dapat mengganggu arus kas bisnis internasional. Nah, karena ketidakpastian ini itu membuat perusahaan itu semakin sulit memprediksi pendapatan dan juga pengeluaran secara akurat. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah perbedaan regulasi. Apa sih perbedaan regulasi ini? Jadi, perbedaan regulasi ini adalah setiap negara itu selalu memiliki peraturan keuangan dan juga perpajakan yang berbeda yang dapat mempersulit pengelolaan arus kas antar negara. Misalnya, kayak ada negara ini juga yang menerapkan pembatasan pengiriman uang ke luar negeri atau memiliki prosedur perpajakan yang rumit. Nah, baik, berikut adalah materi yang telah saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada materi yang kurang detail untuk saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.